Jemaat terkasih, mengingat pada saat ini kita masih berada pada situasi pandemi COVID-19, maka mari kita semua tetap waspada dengan cara tetap melakukan protokol kesehatan seperti mengenakan masker, menjaga kebersihan tangan dan menjaga jarak, serta mengikuti vaksinasi COVID-19. Marilah kita sebagai anak-anak Allah ikut mencegah dan menghambat penularan COVID-19. Sakramen Baptis Anak akan dilaksanakan dalam Kebaktian Umum GKI Bromo pada hari Minggu 9 Oktober 2022 pukul 10 dilayani oleh Pendeta Immanuel Gunawan Prasidi. Percakapan gerejawi dengan orang tua atau wali dilaksanakan secara on-site pada hari Rabu 14 September 2022 pukul 19 di GKI Bromo. Pendaftaran melalui kantor gereja paling lambat 12 September 2022. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi kantor gereja melalui nomor telepon 0341 340123 atau info center di nomor 082 132 675 675 pada hari dan jam kerja. Jemaat terkasih, Komisi Musik Gerejawi mengajak Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang rindu untuk mengambil bagian pelayanan dalam bidang pujian dan musik untuk bersama-sama bergabung dalam unit-unit pelayanan musik gerejawi seperti Paduan Suara Tifa Bethlehem, Paduan Suara Grow, Paduan Suara Nafiri, Paduan Suara Hosana, Pemandu Pujian Ibadah, Tim Persiapan Ibadah, dan Pemusik Ibadah. Pendaftaran dilakukan melalui form online dengan link sebagai berikut. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi kantor gereja atau info center GKI Bromo di nomor 082 132 675 675. Tuhan memberkati. Hai, ini adalah ceritaku. Menjadi seorang yes man karena haus pengakuan. Bawain berkas-berkas yang kemarin saya kasih, bisa ya? Terkurung dalam tuntutan yang dibebankan padaku. Mengira akan bersama, namun jatuh dalam luka. Ya, itulah hidup, selalu memiliki proses di dalamnya. Selama kita mau bangkit dan terus berjuang, mungkin inilah saatnya berkata, I'm ready for the war. Shalom, selamat hari Minggu jemaat yang terkasih di dalam Tuhan. Puji dan syukur hari ini kita dapat kembali lagi
berkumpul untuk beribadah bersama. Oleh karena itu, bersama kami, tim persiapan ibadah, kita mau mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk memberikan pujian syukur kepada Tuhan. Saudara, seringkali kita menjadi pribadi yang hilang, jatuh, dan tinggal dalam kegelapan. Tetapi percayalah bahwa salib Yesus akan membukakan mata kita. Dan Ia telah memberikan hidupnya sehingga kita bisa melihat betapa berharganya nilai hidup kita karena Ia memberikan yang terbaik untuk hidup saya dan juga hidup saudara juga. Yesus, apa arti hidupku bila kau tak berikan nyawamu yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karunia. Salibnya adalah bukti nyata cinta Tuhan dan tanda betapa berharganya nilai hidup kita. Sebab Tuhan selalu menyediakan yang terbaik untuk kita. Salibmu membuka mataku, betapa berharga nilai hidupku. Menanggung semua dosaku, berikan hidupmu, menggantikan diriku. Bukan karena perbuatanku, anugerah yang selamatkanku. Yesus, apa arti hidupku bila kau tak berikan nyawamu yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karuniamu. Salibmu membuka mataku, betapa berharga nilai hidupku. Menanggung semua dosaku, berikan hidupku, menggantikan diriku. Bukan karena perbuatanku, anugerah yang selamatkanku.
memberikan dan menyediakan yang terbaik, kita menjadi mengerti arti nilai hidup kita, sehingga kita juga memahami dan mengerti bahwa kita sangat berharga di matanya. Mari kita selalu mau menjadi bejana yang indah, menjadi pribadi yang siap dibentuk, sehingga nantinya kita boleh layak menjadi bukti dari kemuliaannya di tengah dunia. Bagai tanah yang dalam tanganmu, kau jadikan bejana yang indah. Demikian aku dalam tanganmu, ku sungguh berharga di Engkaulah Tuhan, Kaulah perjunan, Kau memilihku dan membentukku, Kau buatku hidup di hadapanmu untuk nyatakan kemuliaanmu. Kita mau menjadi seperti tanah liat yang dibentuk oleh Tuhan, Sang Pejunan kita, yang memilih dan membentuk kita menjadi indah, sehingga kita berharga di matanya. Bagai tanah yang dalam tanganmu, kau jadikan bejana yang indah. Demikian aku dalam tanganmu, ku sungguh berharga di matamu. Engkaulah Tuhan, Kaulah perjunan, Kau memilihku dan membentukku, Kau buatku hidup di hadapanmu untuk nyatakan kemuliaanmu. Engkaulah Tuhan, Kaulah perjunan, Kau memilihku dan membentukku, Kau buatku hidup di hadapanmu untuk nyatakan kemuliaanmu. Untuk nyatakan kemuliaanmu, untuk nyatakan kemuliaanmu. Ketika kita telah menyadari sungguh berharganya hidup dan nilai kita di mata Tuhan, sebagai bentuk ucapan syukur, hendaknya hati kita mau mengaku dan bertobat dari pelanggaran yang telah kita buat. Karena Ia telah memberikan kasih-Nya bagi kita, Ia telah memberikan segala-galanya untuk kita. Sebab buluh yang terkulai takkan dipatahkan, dan sumbu yang telah pudar takkan dipadamkan. Terlebih kita, anak-Nya yang sangat berharga di matanya, Ia akan menjadikan kita terang untuk kemuliaan-Nya. Hidupmu berharga bagi Allah, tiada yang tak berkenan di hadapannya.
Dia ciptakan kau surut gambarnya. Sungguh terlalu indah kau bagi dia. Dia berikan kasih-Nya bagi kita. Dia merelakan segala-galanya. Dia disalib untuk tebus dosa kita. Karena hidupmu sangatlah berharga. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah. Sungguh lebih berharga. Sumbu yang telah pudar takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Kita mau percaya bahwa hidup kita sangat berharga bagi Allah. Dan Allah mengasihi kita tanpa syarat. Dia selalu memberikan pengharapan kepada kita. Kami mau mengundang jemaat saja untuk membawa pujian ini dari awal, bahwa hidup kita berharga bagi Allah. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah. Sungguh lebih berharga. Sumbu yang telah pudar takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Bulu yang terkulai. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah. Sungguh lebih berharga. Sumbu yang telah pudar takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Dia akan jadikan terang. Dia akan jadikan terang. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Cinta dan kasih Tuhan membuat kita menjadi lebih bernilai dan berharga. Mari kita mau masuk dalam hadirat-Nya. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, selamat pagi Tuhan. Terima kasih atas berkat-Mu telah mengumpulkan kami di sini Tuhan. Karena kasih-Mu selalu mencari kami untuk bisa selalu kembali kepadamu. Sehingga kami bisa merasakan sukacita dan kami juga bisa merasakan betapa berharganya kami di mata-Mu Tuhan. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu
kasih-Mu yang telah menyelamatkan kami Tuhan. Ampuni kesalahan kami yang disengaja maupun tidak disengaja Tuhan, yang kurang berkenan di hadapan-Mu. Tuhan, sebentar kami mau beribadah, kiranya Engkau memberkati, Engkau memberikan kami hati dan pikiran untuk bisa selalu tertuju kepadamu Tuhan. Engkau juga berkati ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhir. Engkau juga memberkati para pelayan sehingga bisa memberikan yang terbaik untuk memuji dan memuliakan nama-Mu saja Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini doa anak-Mu Tuhan. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kami dari tim persiapan ibadah mengucapkan selamat hari Minggu, selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sungguh luar biasa berkat Tuhan kepada kita sehingga kita masih bisa bertemu dan berkumpul di tempat ini. Kebaktian pada pagi hari ini dengan mengambil sukacita meraih yang bernilai dan akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Immanuel Gunawan Prasidi. Mari sebelum kita memasuki ibadah, kita mengambil saat hening sejenak. Umat dimohon berdiri. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Putranya kudus.
Saudaraku, pertolongan kita datang di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin, amin, amin. Salam sejahtera dalam Tuhan, Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Silakan duduk kembali. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saudara yang hadir di sini dan Bapak Ibu yang ada di rumah. Kita akan bersama-sama mendasari ibadah kita pada pagi hari ini dengan kita membuka dari surat Galatia pasal 6, ayatnya yang pertama sebagai dasar dari tema yang akan kita hari ini renungkan, sukacita meraih yang bernilai. Galatia 6 ayat pertama berkata begini, Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Demikian firman-Nya. Ingat akan nama Yesus, kau yang susah dan sedih. Nama itu menghiburmu, kemana saja kau pergi. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, suka surga yang bakal. Sungguh agung nama Yesus, hati kita bergema bila kita dirangkulnya, sukacita pun besar. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, suka surga yang bakal. Mari kita tundukkan kepala kita menyesali akan dosa kesalahan kita. Jika kami mundur sejenak, mengingat akan segala peristiwa dan pengalaman, sikap dan keputusan-keputusan kami di masa yang lampau, maka segera kami sadar diri. Kami bukanlah pribadi yang patut dibanggakan. Karena nyata dalam hidup kami ketika kami bersanding dengan kesucian-Mu, maka betapa kotornya hidup kami. Kami sering alpa untuk memberikan yang terbaik di dalam pekerjaan kami, di dalam relasi kami, entah di tengah keluarga, di tengah pergaulan, di kampus kami, atau dimanapun kami kau tempatkan. Kami seringkali alpa untuk mengingat nama Yesus, terlebih untuk melakukan apa yang Engkau inginkan. Kami mudah terpuruk dalam kekecewaan. Kami mudah berputus asa, bahkan meninggalkan Tuhan. Dosa kami mempertegas betapa kami rapuh dan tak berdaya. Karena itu Tuhan, kami datang padamu pagi ini. Dalam syukur seraya memohon pengampunan darimu.
karena hanya di dalam Kristus Yesus sajalah sesungguhnya pengampunan itu menjadi sempurna. Lihatlah dan dengarkanlah setiap doa pribadi kami. Amin. Di muka Tuhan Yesus, betapa hina diriku, ku bawa dosa-dosaku di muka Tuhan Yesus, di muka Tuhan Yesus, ku insaf akan salahku, bertobat kini hatiku, di muka Tuhan Yesus, di muka Tuhan Yesus, ku dapat kasih sayangnya, hatiku Tuhan Yesus. Umat Tuhan, kini terimalah rahmat-Nya. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Demikian anugerah dari Tuhan. Syukur atas anugerah Allah. Damai Kristus besertamu. Damai Kristus besertamu juga. Dengan lembut Tuhanku di dalam kasih-Nya, mencari akan aku yang hilang berjalan. Bahana syukur terdengar
Mari kita siapkan hati kita. Berangkat dari kebenaran firman-Mu sajalah Tuhan, kami ingin menjalani hidup. Karena kami tahu tanpa tuntunan firman-Mu, hidup kami akan berakhir dengan sia-sia. Biarlah firman Tuhan menguatkan, mengokohkan setiap kami untuk benar-benar menghidupi dan menghayati apa yang Tuhan Yesus inginkan kami perbuat. Maka itu berfirmanlah Tuhan lewat hamba-Mu ini, supaya apa yang hamba-Mu sampaikan seturut dengan mau dan kehendak Tuhan. Dalam Engkau kami berdoa. Amin. Pembacaan pertama terambil dari Keluaran 32 ayat 7 sampai 14. Keluaran 32 ayat 7 sampai 14. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Pergilah, turunlah, sebab bangsamu yang kau pimpin keluar dari tanah Mesir telah rusak lakunya. Segera juga mereka menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepada mereka. Mereka telah membuat anak lembu tuangan, dan kepadanya mereka sujud menyembah dan mempersembahkan korban sambil berkata, 'Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir.' Lagi firman Tuhan kepada Musa, 'Telah kulihat bangsa ini, dan sesungguhnya mereka adalah suatu bangsa yang tegar tengkuk. Oleh sebab itu, biarkanlah aku, supaya murkaku bangkit terhadap mereka, dan aku akan membinasakan mereka, tetapi engkau akan kubuat menjadi bangsa yang besar.' Lalu Musa mencoba melunakkan hati Tuhan Allahnya dengan berkata, 'Mengapakah Tuhan murkamu bangkit terhadap umatmu yang telah kau bawa keluar dari tanah Mesir dengan kekuatan yang besar dan dengan tangan yang kuat? Mengapakah orang Mesir akan berkata, Dia membawa keluar dengan maksud menimpakan malapetaka kepada mereka dan membunuh mereka di gunung dan membinasakan mereka dari muka bumi? Berbaliklah dari murkamu yang menyala-nyala itu, dan menyesallah kepada malapetaka yang hendak kau datangkan kepada umatmu. Ingatlah kepada Abraham, Ishak, dan Israel, hamba-hambamu itu. Sebab kepada mereka engkau telah bersumpah demi dirimu sendiri dengan berfirman kepada mereka, Aku akan membuat keturunanmu sebanyak bintang di langit, dan seluruh negeri yang telah kujanjikan ini akan kuberikan kepada keturunanmu, supaya dimilikinya untuk selama-lamanya. Dan menyesallah Tuhan karena malapetaka yang dirancangkannya atas umatnya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Kasihani aku ya Allah, menurut kasih setiamu, hapuskan pelanggaranku, menurut rahmat-Mu yang besar. Kasihani aku ya Allah, menurut kasih setiamu,
setiap ku sadar akan pelanggaranku, selalu bergumul dengan dosa-dosaku. Padamu sajalah ku berdosa, dan ku lakukan apa yang jahat, agar kau adil dalam putusanmu dan bersih dalam penghukumanmu. Kasihani aku ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskan pelanggaranku, menurut rahmat-Mu yang besar. Sesungguhnya lah di dalam kesalahan, di dalam dosa aku diperanakan. Engkau berkenan kebenaran di batin, Engkau mengajar hikmat kepada aku. Bersihkanlah aku dengan hisap, maka aku tahir dari dosa. Basuhlah aku, maka aku pulih, lebih putih daripada salju. Kasihani aku ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskan pelanggaranku, menurut rahmat-Mu yang besar. Biarlah aku mendengar kegirangan, biarlah tulang remuk bersorak lagi. Jangan memandang terhadap dosaku, dan hapuskanlah segala kesalahanku. Tahirkanlah hatiku ya Allah, baharui dengan roh yang teguh, dan janganlah kau mengambil roh-Mu, Roh Kudus yang kau berikan padaku. Kasihani aku ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskan pelanggaranku, menurut rahmat-Mu yang besar. Bangkitkan lagi kegirangan padaku, karena selamat yang kau beri padaku. Lengkapi aku dengan roh yang rela, agar pendosa berbalik kepadamu. Lepaskan ku dari hutang darah, telah Allah keselamatanku, maka lidahku
Saudara, mari kita buka Injil Lukas. Injil Lukas pasal 15, ayat pertama sampai ayat ke-7 saja. Ya, saya tidak mengajak saudara untuk merenungkan ayat 8 dan sampai 9, tapi kita berhenti di ayat 7 saja. Perumpamaan tentang domba yang hilang. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya. Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Lalu ia mengatakan perumpamaan ini pada mereka. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba? Dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun, dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya. Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira. Dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya, serta berkata kepada mereka, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di sorga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Sampai demikian saudaraku, Injil Yesus Kristus. Berbahagialah saudara yang mendengar firman Allah dan setia melakukannya. Haleluya. Sukacita meraih yang bernilai. Saudara, pernahkah saudara merasa kehilangan? Saya rasa kita tidak perlu mikir terlalu lama ya. Kita punya satu jawaban yang sama, pernah. Ya, namanya orang hidup ya. Pasti pada satu masa kita akan merasakan kehilangan apapun itu. Pertanyaannya adalah kalau saudara pernah merasakan kehilangan, rasanya seperti apa? Nah saudara, saya pengen curhat pada saudara, boleh? Boleh? Kali-kali ya pendeta curhat pada jemaat ya. Memang cuma jemaat doang yang boleh curhat ya. Curhat saya ini sederhana saudara. Beberapa hari ini saya sedang merasakan kehilangan. Sungguh saya merasakan kehilangan. Tidak berat sih, saya kehilangan rambut saya. Saya percaya nih ketika saya ini masuk ke ruang ibadah, pandangan saudara, bahkan pandangan dunia ini ya tertuju pada rambut saya. Betul enggak? Ya, ini rambut saya yang terbaru. How do I look? Bagaimana penampilan saya? Bagus? Bagus? Saya rasanya kok mencium aroma kebohongan di sini ya rasanya. Saya percaya mungkin dalam kedalaman hati saudara akan mengatakan elek men tuh ya. Cuma tidak terungkap saja saudara. Lawang saya tuh pulang dari barber begitu. Istri melihat, saya tahu dia menahan tawa. Ya. Dia cuma ngomong, wis enggak apa-apa.
kan rambutmu cepat tumbuh. Ya, sedikit bikin berbesar hati. Tapi setelah itu dia tertawa terbahak-bahak. Ya, itu menunjukkan apa? Menunjukkan betapa sesungguhnya kamu tidak cocok dengan potongan seperti ini. Saudara, memang kasusnya tuh gini loh, saudara. Saya tuh sebenarnya sejak pandemi itu tidak pernah ke barber. Tidak pernah. Jadi saya kalau saya tahu itu sejak tahun itu self barber. Jadi saya motong rambut saya sendiri. Di samping saya memang sulit menemukan kapster yang cocok sehingga saya itu jarang ke barber. Entah kesambet apa kemarin saya kok ke barber. Ya, dan di sanalah terjadi Miss Universe antara saya dan kapster itu. Ya, saya ngomong apa, dia nangkep apa, ya. Sembari dia ngajak ngobrol, saya lepas kacamata saya, ya. Setengah jam, 3/4 ngobrol ngalor ngidul, dikatakan selesai Pak, saya pakai kacamata saya dan saya terbelalak. Siapa dia? Kok begini? Saya mau maki-maki wong saya pendeta, ya. Saya mau diam saja rasanya di hati kok enggak nyaman. Lagi pula saya kalau maki-maki, saya enggak mungkin kemudian rambut saya tumbuh dengan segera. Jadi ngapain? Ya sudahlah pada akhirnya. Padanya ya sudahlah. Saya cuma dalam hati bernyanyi, entah siapa yang salah, ku tak tahu. Gitu aja. Tidak tahu siapa yang salah, saya kah yang memberi instruksi atau dia yang salah menangkap instruksi. Ya sudahlah. Paling tidak berita positifnya, rambut saya menjadi sebuah media untuk menyambut mahasiswa baru. Ya, jadi selamat datang para maba, saya ikut bersimpati dengan hadirmu di sini. Ya, dan yang kedua paling tidak saya melalui kapster itu, saya ingin berterima kasih sebetulnya. Karena kapster saya itu membantu saya untuk mempersiapkan khotbah hari ini. Karena apa? Karena khotbah hari ini berkisar tentang rasa kehilangan. Jadi Mas dimanapun Anda berada, terima kasih ya, sudah memberikan ide khotbah melalui rambut saya. Tapi untuk datang ke tempat Mas lagi, saya mikir lagi lah. Saudara, kehilangan tuh rasanya tuh enggak enak. Betul ya? Kehilangan tuh rasanya enggak enak, sekalipun cuma sesenti. Saya memang biasa rambut pendek. Tapi rasanya ketika kehilangan sesenti atau bahkan kurang, rasanya tetap enggak nyaman. Apalagi kalau saya membayangkan yang menghadapi itu adalah ibu-ibu para cewek. Rasanya kayak apa? Salah potong begitu. Saya percaya Anda akan tidak keluar rumah sebulan nunggu tumbuh tuh rambut. Iya kan? Rasa down luar biasa. Kalau saya masih bisa hibur diri, nanti paling juga akan tumbuh lagi dalam tempo yang singkat. Tetapi sekalipun saya mencoba melarikan diri dengan menghibur itu, ada rasa nyesel juga. Ya, nyesel kenapa kok saya itu kok dadak ke barber hari itu. Mengapa saya harus potong rambut? Saya kecewa, iya. Ya, kalau boleh saya maki-maki orang itu, mungkin saya akan maki-maki atau saya cukur balik orang itu, mungkin saya pun bisa gitu. Tapi ya ngapain? Saya juga sedih, ya. Mohon maaf ketampanan saya sedikit pudar hari ini, ya saudara ya. Saya sedih begitu. Sensi kalau lihat orang lihat saya terus ketawa gitu. Sebetulnya saudara tadi ketawa saya remuk loh hati saya ini. Sensi saudara. Saudara rasanya itu macam-macam, saudara, ada stres, depresi, tertekan, putus asa, kepahitan dan lain-lain gitu. Dan satu hal lagi. Kehilangan itu membuyarkan sukacita. Bukankah itu rumusnya, saudara? Ketika kita kehilangan sesuatu, maka yang hilang bukan sesuatu itu saja, tetapi juga rasa sukacita, rasa damai dalam diri, itu pun ikut terhilang. Betul begitu? Itu rumus. Ketika orang tuamu meninggal,
Ketika orang yang dikasih meninggal, apakah kau bisa bersuka cita sekalipun kita tahu di mana dia sekarang berada? Masih bisakah kita bersuka cita dan bersyukur? Tahun 83, nenek saya itu meninggal. Waktu itu saya umur 12 tahun. Ya. Saya pada waktu itu masih menjadi anak yang sangat ceria. Saya senang ketawa, ya. Ada teman atau tidak ada teman, saya sering ketawa gitu, tawa sendiri juga. Ketika nenek saya mati, meninggal, saya itu seingat saya hanya meneteskan air mata cuma sekali. Selebihnya saya itu tertawa. Apalagi ketika nenek saya itu dibawa ke rumah duka, kalau di sini tuh gotong royong begitu. Saya ketemu family, ketemu sepupu, ketawa-tawa, saya lari ke sana sini merasakan sukacita begitu. Hingga satu saat kami disuruh foto keluarga. Ya, dan seperti halnya anak yang ceria, saya pun foto dengan ceria. Apalagi peti mati itu instagramable banget saya, sehingga rasanya enak sekali gitu. Tapi ketika saya mulai ketawa, menunjukkan sukacita, orang tua saya mengatakan, "Im, kenapa? Jangan begitu. Makmu sedang meninggal, tapi kamu ketawa-ketawa. Ayo pasang muka sedih." Cepet itu sudah. Orang kalau kehilangan, maka semuanya harus hilang, itu rumusnya. Kan seperti itu kan? Kehilangan kesehatan, sebetulnya yang hilang itu apanya? Badan sakit itu bisa disembuhkan. Tapi yang mempersulit penyakit adalah apa? Ketika kita kehilangan sukacita. Kehilangan sukacita itu sama artinya dengan kehilangan spirit. Kalau psikis kita tidak kuat, maka sesungguhnya itulah penyakit yang paling sulit untuk disembuhkan. Kan seperti itu. Hari ini kalau mahasiswa baru datang ke Malang, saya percaya awalnya pasti merasakan kehilangan yang amat sangat. Karena kita juga pernah jadi anak kos ya, saudara ya. Kita juga pasti merasakan jauh dari orang tua, rasanya kita kehilangan sukacita. Ya, masih ingat kan kalau di kos pertama, malam kedua, itu namanya air mata itu selalu membasahi kasur kita. Ya, foto kita pasang, foto keluarga kita pasang, ada mama, papa, kakak, adik, ayam, babi, saudara di sana pasang semua itu foto keluarga. Kita meratapi itu. Sekalipun kita tahu saudara orang kuliah itu berapa lama sih? Kehilangan kan cuma sesaat ya, 4-5 tahun paling lama 20 tahun lah di Malang gitu ya. Kenapa kok jadi begitu kehilangan? Ya itulah realita kehilangan, betapa saat kita kehilangan segala sesuatu yang menyakitkan itu pasti hadir dalam diri kita. Apalagi kalau kehilangan kekasih. Anda sudah lama berpacaran, tiba-tiba satu hari kekasih Anda mengatakan maaf kita selesai hari ini. Rasanya apa? Ada sukacita? Ada syukur? Amin. Nah begitu saudara, bukan gitu rumusnya. Gitu. Ketika orang kehilangan kekasihnya, hati hancur. Bukan cuma hati hancur, semua hancur. Dekolgen 8 diminum, ya mungkin karena dia itu pernah flu 8 kali minum Dekolgen 8. Saya pernah dipanggil satu malam, ada seorang anak perempuan kesurupan. Jam 10 malam, saya dipanggil, wow kejang begitu. Saya doa, saya tengking dalam nama Yesus, tidak mempan juga. Setelah saya tanya kenapa, saya ditinggal kekasih. Setelah ditinggal kekasih, sampai bisa kesurupan, ya mungkin dia pura-pura sih, ya kesurupan. Apapun bisa terjadi. Sukacita itu pudar dengan sendirinya. Itu kalau cewek yang putus. Kalau cowok biasanya ditinggal, yes cari pacar lagi, kan gitu ya. Kehilangan itu lagi-lagi serta-merta menghilangkan segala-galanya. Damai sejahteraku hilang. Sukacitaku mulai memudar.
Dari sini saudara bisa merasakan bagaimana perasaan si gembala itu. Ketika satu ekor domba itu hilang, sekalipun. Kalau dikalkulasi, dan orang Cina bilang itu cincailah, gak apa-apalah. Oh masih ada yang 99 ekor, hilang satu yaitu resiko bisnis. Orang ngomong rugi ya. Tetapi kalau cuma kehilangan satu, ya sudahlah itu masuk akal, tidak usah dicari. Dan saya rasa pun kalau firman Tuhan ini diterapkan pada konteks zaman sekarang, saya rasa tidak perlu menjadi orang Cina yang punya bisnis dagang pun kita akan mikir seperti itu. Bukankah kita punya kalkulasi yang sama? Jumlah kecil tidak lebih penting dari jumlah yang besar. Betul begitu? Betul? Oleh karena itu jangan pernah meratap ketika yang minoritas tidak berharga di mata si mayoritas. Karena kita pun sendiri punya rasa itu, bahwa yang kecil itu tidak penting daripada yang besar. Dan dunia sedang melakukan itu, jangan meratapi karena kita setuju akan hakikat dan nilai minoritas itu. Satu domba itu tidak penting. Masih ada 99 ekor yang jauh lebih penting, itu kita. Tapi tidak demikian dengan gembala ini. Ia justru meninggalkan yang 99 ekor dan mencari yang satu ini. Pertanyaannya kalau hari ini masih ada gembala seperti ini, pertanyaan cuma satu, Anda sehat? Ngapain kau tinggalkan yang 99 dan cari yang satu? Mengapa dicari? Ini tentu pertanyaan yang harus dijawab. Dan kalau kita lihat konteks dari Lukas 15 ini, maka saya tidak ingin membuka kemungkinan. Tapi saya langsung mengatakan, gembala ini mencari satu domba karena apa? Domba itu adalah miliknya. Bahkan bukan cuma miliknya, tapi milik yang dicintai. Kalau rumusnya sudah milik yang dicintai, itu sudah berbeda urusannya. Anda punya anak 10, diminta satu boleh enggak? Ayolah, aku minta satu dah, untuk meringankan bebanmu. Bukankah perekonomianmu sedang susah? Sini anakmu saya ambil satu boleh enggak? Sudahlah saya ganti 1 miliar untuk anakmu itu, atau kalau enggak 2 miliar, atau kalau enggak 5 miliar, kasih enggak? Saudara, saya rasa, kalaupun pada akhirnya diberikan, saya rasa hati kita bergolak luar biasa. Tidak mudah memberikan seorang anak, seseorang yang adalah milik yang dicintai. Dan itu bisa kita pahami walaupun 1 ekor domba, tetapi itu milik yang dikasihinya, yang menetap di hatinya, maka itu artinya kehilangan segala-galanya. Pikiran tidak tenang, sukacita pun mulai pudar. Ya enggak usah kehilangan domba atau kehilangan anak. Saya kalau dihitung-hitung hampir setiap malam itu nunggu anak saya pulang. Kalau anak saya pulang itu biasanya rata-rata jam 10. Itu rasanya kalau sudah jam 10, rasa khawatir itu diubun-ubun. Sekalipun anak saya itu bawa kunci rumah, sekalipun anak saya mengatakan, papa tidur saja, tetap saja orang tua rasanya gimana? Bisa tenangkah? Ada sukacita yang terus Anda bisa bangun? Anda pasti akan segera WA, kamu di mana? Dengan siapa? Gitu kan? Semuanya kita tanya itu kan apa? Kita kehilangan sesuatu, sekalipun anak kita tidak hilang. Bayangkan kalau anak kita hilang. Betapa segala-galanya runtuh, kita tak punya lagi damai sejahtera. Kehilangan yang dicintai, itu artinya kehilangan segala-galanya. Perumpamaan tentang domba yang hilang ini hendak menegaskan paling tidak 2 hal. Yang pertama, Tuhan ingin mengatakan isi hatinya. Hati Tuhan itu syarat akan kasih. Sekalipun tadi Penatua Budiman membacakan tentang Israel
yang begitu rupa tegar tengkuk, baru ditinggal sebentar, baru diberi perintah sesaat tadi, mereka sudah membangun lembu emas dan memberi balutan teologia. Inilah Tuhanmu yang mengeluarkan engkau dari tanah Mesir. Saudara, kira-kira untuk orang seperti ini, masih layakkah dia dicintai? Masih layakkah Tuhan mencintai? Perlu diskusi dengan Musa yang pada akhirnya secara antropomorfis dikatakan Tuhan menyesal. Tuhan akhirnya tahu apa isi hati yang terdalam. Sekalipun kesal rasanya, sekalipun mungkin hatinya dicapik-capik rasanya, tapi dia tahu isi hati yang ada di dalamnya, yaitu cinta. Dan cinta itu tidak bisa dipisahkan hanya gara-gara ada masalah. Beda dengan kita ya Bapak Ibu ya. Beda kan dengan isi hati kita. Gak usah separah perilaku umat lah. Kalau ada orang yang mengecewakan kita, kalau ada orang yang merepotkan kita skip. Kita delete. Kita tidak mau dekat-dekat. Begitu kan rumusnya? Betul ya? Termasuk orang yang kita cintai. Mau makan apa sayang? Terserah. Kalau terserah, kita makan ikan yuk. Dah lama tidak makan ikan. Ndaklah, amis. Oke. Kalau mie ayam gimana? Gak sehat ya rasanya mie ayam ya? Enggak lah. Bakso. Bakso. Setengah jam lapar lagi. Enggak. Kalau sate gimana? Enggak lah. Berasap. Aku nanti rambutku bau. Enggak lah. Chinese food gimana? Banyak lemak lah. Haram juga. Ya. Kalau Eropa gimana? Eropa food? Aduh lidahku enggak cocok sayang. Yang lain lah. Kalau gitu minum aja deh kalau gitu. Saya nggak peka deh. Kalau tahun sudah malam kita malah minum saja. Lalu adik pengen makan apa? Ya terserah. Saudara kalau sudah begini rasanya gimana? Anda mau makan apa? Mungkin bukan Chinese food atau European food, Anda akan kasih dia dog food rasanya gitu saudara. Orang begini tuh repot banget rasanya. Punya pacar itu bukan berarti sejahtera selalu loh saudara ya. Betul kan? Nggak selalu sejahtera loh. Rasanya itu kok setiap hari ada saja masalah. Apalagi pacar kita itu moodnya luar biasa. Ya itu gampang, sudahlah kita pisah. Lah ngurusin makan dari Blitar sampai Blimbing itu nggak nemu-nemu, semua terserah rasanya gitu. Repot, mending ini daripada ngerepotin, skip saja deh. Kita nggak usah ngomong Israel, ngomong kekasih kita pun akan skip. Ini masih mending masih pacaran, coba kalau sudah rumah tangga, gimana yang terjadi? Gak bisa tukar tambah, saudara, kan gitu. Apa terjadi ya sudah, nikmati saja seperti itu. Tapi Tuhan tetap ngopeni Israel. Ia terus mencari mereka. Dengan segala air mata Tuhan, dia mencari Israel. Karena apa? Karena hatinya, ruang hatinya itu tidak ada kebencian di sana. Kekesalan sebagai Allah yang sudah menyertai mungkin ada, tapi hatinya penuh dengan cinta. Artinya saudara buat kita apa? Kalau kita ingin mengalami keindahan hidup, entah keindahan hidup dalam keluargamu, dalam ruang kerjamu, dalam kuliahmu nanti, para mahasiswa baru, penuhi hati Anda dengan kasih Bapa. Ingatlah cinta Tuhan. Supaya apa? Supaya apapun yang lewat dalam hidupmu, engkau bisa menjalani hidup bukan tanpa masalah, dengan masalah, tapi engkau bisa menikmati setiap jalan kehidupan itu. Seperti Tuhan. Yang akhirnya marah kan kalau saudara lihat di Keluaran itu si Musa. Ya, setelah Musa turun membawa print out 10 hukum itu, ya.
Dia lihat lembu emas, dia gulingkan dan dia marah-marah pada Harun dan lain-lain. Dia marah, tapi Tuhan tidak. Kenapa? Hatinya bukan isi teori tentang cinta. Hatinya serius mencintai dan sampai kapanpun dia mencintai. Itu yang pertama. Yang kedua, siapa sih domba yang hilang itu sebetulnya? Para pelacur, pemungut cukai, orang berdosa? Ya, betul. Mereka lah orang berdosa. Dan mereka yang merasa diri paling benar dan suci. Ada orang yang selalu mengatakan, kalau engkau beragama, beragamalah dengan tekun. Setuju? Sepakat? Bukan cuma itu. Beragamalah dengan tekun dan hati-hati. Kenapa saya tambahkan hati-hati? Satu sisi beragama itu baik. Dia bisa menghasilkan kesalehan-kesalehan. Namun ingat, kesalehan juga berpotensi melahirkan kesalahan. Jika apa? Jika kesalehan itu menjadi alat pembanding, aku orang benar, kamu orang berdosa. Aku orang saleh, kamu orang munafik. Aku masuk surga, kamu masuk neraka semua. Aku berguna, kamu tidak berguna. Kalau ada sampai hari ini, orang beragama yang masih membandingkan diri dengan agama lain, maka kalah dengan yang namanya Farel. Wong kok ngene mbok dibanding-bandingke. Ngapain dibanding-banding? Pemungut cukai membandingkan, ahli Taurat membandingkan, aku lebih baik daripada si pelacur itu. Ahli Taurat mengatakan, aku lebih fasih daripada si pemungut cukai itu. Seolah-olah dengan kesalehannya, surga di tangan, dia bisa melihat surga seperti apa. Ketika kita mulai membandingkan hidup kita lebih baik dengan orang lain, hati-hati, engkau sudah tersesat jauh. Dan domba yang tersesat dan sulit ditemukan adalah domba yang merasa arah hidupnya benar. Dan itulah yang hari ini sedang kita hadapi. Di hadapan Tuhan, kita semua adalah domba-domba yang tersesat. Saya, saudara, kita tersesat. Tapi sekaligus, saudara dan saya adalah domba-domba yang dikasih Tuhan. Terlepas apapun kegagalan hidup. Para istri, suami Anda tidak sempurna. Para suami, istrimu juga tidak sempurna. Anak-anakmu juga bukan anak-anak yang sempurna. Orang tuamu juga bukan orang tua yang sempurna. Gereja bukanlah gereja yang sempurna. Coba lihat kanan kiri saudara. Coba lihat apa yang kau tampak di sana. Kau akan menjumpai sebuah gambaran ketidaksempurnaan. Kita semua tidak pernah sempurna, kita semua punya masa-masa di mana kita gagal, kita hilang seperti domba itu. Jangan merasa diri sebagai yang terbaik. Sebaliknya, jika Tuhan hadirkan dirimu untuk mereka yang tak sempurna, supaya apa? Supaya lewatmu mereka ditemukan. Supaya lewat hadirmu, mereka menjadi domba yang bisa dipikul di bahu dan hadirlah sukacita. Anda adalah gembala untuk suamimu. Anda adalah gembala untuk istrimu. Anda gembala untuk majikanmu. Anda gembala untuk asisten rumah tanggamu. Anda gembala untuk orang tuamu. Saudara adalah kopastor Allah satu dengan yang lain. Saya gembala Anda. Anda pun gembala buat saya. Kita saling mengembalakan satu dengan yang lain karena apa? Tuhan pakai kita untuk saling mengembalakan. Agar kita tahu bahwa yang namanya sukacita bukan ketika kita memiliki banyak hal, tapi ketika kita bisa menemukan yang bernilai dalam hidup. Harta itu akan habis, segalanya akan habis. Tapi ketika kita punya sukacita surgawi, maka Tuhan jaminkan kau tidak akan pernah kekurangan sukacita itu. Carilah dan temukanlah, karena setiap upaya yang penuh cinta
kau akan dapatkan itu tanpa sia-sia. Maka ayo saling mengembalakan dalam hidup. Isi hati, pikiran, tingkah laku kita dengan hati Sang Gembala yang agung. Agar kita punya sukacita sejati, sukacita yang mampu meraih hal yang bernilai. Tuhan memberkati saudara. Amin. All these pieces, broken and scattered, in mercy gathered, mended and whole, empty-handed, but not forsaken. I've been set free. I've been set free. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Oh, I can see you now. Oh, I can see the love in your eyes, laying yourself down, raising up the broken to life. You take our failure, you take our weakness, you set your treasure in jars of clay. So take this heart, Lord, I'll be your vessel, your word to sing, your life in me. Amazing grace, How sweet the sound that saved a wretch like me. Oh, I once was lost, but now I'm found. was Blind, but now I see. Oh, I can see you now. Oh, I can see the love in your eyes, laying yourself down, raising up the broken to life.
Umat dimohon berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Dimohon duduk kembali. Mari kita bersyafaat. Kami teringat untuk teman-teman kami, saudara seiman kami yang hari ini mengalami banyak persoalan di seputar pendirian rumah ibadah. Dimanapun itu ada, ya Tuhan, tegarkan hati anak-anak-Mu. Beri mereka kasih yang dari-Mu. Biarlah pengampunan lebih besar diucap daripada keluh kesah. Ampuni mereka sebab mereka tak tahu apa yang mereka perbuat. Biarlah itu menjadi bentuk cinta kami kepada semua orang yang membenci kekristenan. Sama seperti Kristus yang menderita, maka inilah kami Tuhan anak-anak-Mu. Beri kami kekuatan, beri kami penghiburan. Karena kami tahu gereja tak akan pernah menjadi punah. Karena gereja adalah milik-Mu dan kami sendiri adalah gereja-gereja itu. Biarlah kami boleh saling menghayati hidup sebagai panggilan untuk terus berkarya dalam kasih, mengembalakan dunia yang penuh dengan kesesatan ini, yang sulit untuk kembali pada Sang Gembala Agung, dan biarlah kami sebagai domba-domba-Mu boleh menjadi penunjuk arah untuk sebuah kebenaran. Berkati pemerintah kami dalam mensikapi persoalan ini. Biarlah roh hikmat datang dari Tuhan untuk boleh mendudukkan setiap persoalan dalam terang kebenaran. Berkati Pak Presiden Jokowi dengan kabinetnya di masa-masa akhir pelayanannya sebagai seorang hamba-Mu. Berkati beliau, berkati setiap lelahnya, berkati setiap air matanya buat Indonesia. Biar hamba-Mu yang baik ini dan rendah hati ini boleh tetap Kau izinkan untuk berkarya dalam banyak perkara, sekalipun tak lagi menjabat kelak. Kami yakin Tuhan akan membuat Indonesia penuh dengan kemuliaan Tuhan. Di mana sekalipun berbeda, kami boleh tetap menjunjung kasih Tuhan dalam hidup ini. Berikanlah kami pemimpin di tahun 2024 nanti, seorang figur pemimpin seperti Engkau, yang selalu mengedepankan cinta kasih dalam segala hal. Jagalah Indonesia dari tangan-tangan yang ingin menghancurkan, dari orang-orang yang ingin berniat jahat. Biarlah kami saling bersatu di dalam kasih Allah. Kami serahkan gereja-Mu di tempat ini, dalam segala langkah juang pelayanan kami percaya Tuhan hadir, memberkati kami, dan pakailah kami sebagai gembala-gembala agung-Mu Bapa, dimanapun kami ada, di rumah, di tempat kerja, di tempat kuliah, maupun di gereja ini. Biarlah kami boleh saling menggembalakan, saling mencari ketika ada yang tersesat,
dan biarlah ada sukacita yang meluap saat yang terhilang ditemukan. Kami berdoa untuk setiap pergumulan jemaat, dalam setiap doa yang tidak kunjung putus diucapkan kepadamu, apapun yang mereka minta, kami percaya sampai di telinga Tuhan. Untuk anak-anak kami, para mahasiswa baru yang mulai berdatangan ke Kota Malang untuk menempuh studi, mari Tuhan, hadirlah buat mereka. Jagalah mereka di tahun-tahun perkuliahan mereka. Biarlah mereka boleh menjadi anak-anak Tuhan yang fokus akan apa yang mesti dikerjakan. Jauhkan mereka dari segala bahaya. Jauhkan mereka dari segala godaan yang bisa melunturkan cinta kasih kepada Tuhan. Biarlah setiap anak Tuhan boleh menjadi berkat dimanapun mereka berada. Akhirnya kami akan pulang. Biarlah firman Tuhan boleh kami bawa dalam hidup kami. Kami boleh menjadi pribadi yang penuh cinta karena Engkau Sang Maha Cinta. Dalam apapun juga biarlah kami boleh terus menghadirkan kasih Allah sekalipun hidup ini penuh dengan masalah. Kami percaya Tuhan akan menolong kami hari ini sampai selama-lamanya. Dan ajari kami dan doa yang Tuhan ajarkan, doa Bapa kami. Umat Tuhan, hanya karena anugerah Allah kita ada sampai hari ini. Dengan sukacita mari kita ungkapkan rasa syukur melalui persembahan. Firman Tuhan yang melandasi syukur kita tertulis dalam 2 Korintus 9 ayat yang ke-7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Bagi jemaat yang memberikan persembahan secara non-tunai, dapat memberikan persembahan melalui nomor rekening yang tertera di layar, atau memberikan melalui QR Code yang tertempel di bangku-bangku gereja. Bagi jemaat yang memberikan persembahan secara tunai, dapat memasukkan di dalam kotak persembahan yang terletak di depan pintu gereja, atau pada saat memasuki ruang ibadah atau pada saat keluar dari ruang ibadah. Bawa persembahanku dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa
makin nyatalah damai dan sejahtera diberikan Tuhan. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Mari kita berdoa. Segala puji syukur kami haturkan kepadamu ya Tuhan. Waktu demi waktu berjalan dalam penyertaan-Mu. Terima kasih atas hadir-Mu mencari yang terhilang, membawa pulang yang tersesat, dan membalut yang terluka. Ajarlah kami untuk menjadi pribadi penuh syukur dengan hadir dan membawa sukacita bagi sesama kami. Inilah ungkapan syukur kami kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mercusuar kasih Bapa, memancarkan sinarnya, namun sulu yang di pantai, kitalah penjaganya. Pelihara sulu pantai, walau hanya kelip gelap, agar tiada orang hilang di lautan yang gelap. Peliharalah sulumu, agar orang yang cemas, yang mencari pelabuhan dari barat terlepas. Pelihara sulu pantai, walau hanya kelip gelap, agar tiada orang hilang di lautan yang gelap. Saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati pada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Terimalah berkat-Nya. Tuhan kiranya memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.